Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassallallahu subhanahu wa ta'ala ayyamunna alaina bi'ilmin nafi' wa amalin salih wa yafaqihna fid din wa aftalana futuhal arifin wa yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mali. Allahumma amin. Alhamdulillah bitaufiqillahi subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Terkhusus program Al-Majasi Mulazamah yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Baik, kita lanjutkan pembacaan kitab Adab Penuntut Ilmu, dan kita masuki adab yang ke-9 adalah nasru ilmi wa ta'limuhu. Ini menebarkan ilmu, menyebarkan ilmu dan mengajarkannya. Kaum muslimin, para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, min al-adabil wajibati ala talabil ilmi, ala talibil ilmi, ini talabil ilmi syar'i, termasuk adab yang wajib atas para penuntut ilmu. Hendaknya mereka menyebarkan ilmu mereka bainan nasi, di kalangan manusia. Dan dia tidak boleh menyembunyikannya. Dan nggak boleh bakhil. Ya, tidak boleh menyembunyikan dan tidak boleh bakhil. Dan Allah Subhanahu wa taala mentahzir, memperingatkan akan bahayanya orang-orang yang menyebarkan, akan bahayanya orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Ancaman tawa'ada alaihi bil uqubah. Di ancaman bagi mereka yang menyembunyikan ilmu, dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya menyebarkan ilmu, mengajarkannya kepada manusia, ini amalan yang mulia. Dan dia sudah mengambil bagian dari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah salah satu dari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengajarkan ilmu. Jangan malu kita mengajarkan alif bata. Jangan malu kita menyampaikan sesuatu yang kita ketahui meskipun itu ayat, meskipun satu ayat. Nabi SAW bersabda, "Ballighani walau ayah." Sampaikan dari saya meskipun itu satu ayat. Kita paham, daqiq, kuat, kokoh tentang sebuah pengetahuan ilmu atau sebuah materi ilmu, kita sampaikan, kita dakwahkan, kita serukan, kita sebarkan.
Tidak harus kita menguasai seluruh cabang ilmu dulu baru menyebarkan, baru mengajarkan, tidak. Ya. Memang Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam Kitabul Ilmi itu dia mengatakan demikian. Jadi pastikan dirinya dulu paham betul, ahli dulu baru menyebarkan, tasaddur ya qabla ta'ahul. Pastikan dirinya benar-benar kokoh dalam ilmu, ya. Tapi bukan berarti menguasai seluruh cabang ilmu baru menyampaikan, tidak. Kan dia mengatakan kokohkan dulu ilmunya, artinya pahami secara dalam, secara kuat, ya. Kemudian dia dakwahkan, ya, sampaikan, ajarkan kepada adiknya, kepada kakaknya, kepada tetangganya, kepada siapapun yang mengambil, yang mau belajar dengan mereka atau yang belajar dengan mereka. Ya. Sehingga ketika seorang dia mengajarkan ilmu, menyebarkan ilmu, dia sudah mengambil salah satu warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga syariat Islam ini masuk ke seluruh penjuru dunia. Kaum muslimin, kenapa harus menyebarkan ilmu? Kenapa harus menyebarkan ilmu? Kenapa harus mengajarkannya? Apakah nggak cukup untuk diri kita sendiri saja? Ya, maka jawabannya, mari kita simak, mari kita renungkan dalil-dalil berikut ini. Yang pertama, bahwasanya ilmu itu ada zakatnya. Ilmu ada zakatnya. Kita pahami mungkin selama ini zakat itu ya harta, zakat itu ya bahimatul an'am, ya hewan ternak, zakat itu ya makanan pokok, ya, dan seterusnya. Namun orang yang memiliki ilmu itu ada zakatnya. Orang yang memiliki ilmu ada zakatnya. Datang sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun para ulama seperti Imam Al-Albani rahimahullah taala mendhaifkan hadisnya. Namun secara makna hadisnya benar dan didukung oleh hadis-hadis yang lainnya atau atsar lainnya. Dalilnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Likulli syai'in zakatun." Likulli syai'in zakatun. Segala sesuatu itu ada zakatnya. Wa zakatul jasadi as-sawmu. Ya. Dan zakatnya badan atau jasad itu adalah berpuasa. Ya. Jadi segala sesuatu ada zakatnya. Itu yang pertama, termasuklah di situ ilmu. Termasuklah di dalamnya ilmu, karena umum di situ. Menggunakan kalimat syai'in nakirah yufidul umum. Apa saja. Termasuklah ilmu ada zakatnya. Dan zakatnya jasad itu adalah dengan berpuasa. Zadal muhridun fi hadisihi. Muhrih menambahkan hadisnya. Qala Allahu atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-siyamu nisfu sabri. Demikian pula Nabi SAW bersabda, berpuasa itu adalah setengah dari kesabaran. Setengah dari kesabaran. Namun hadis ini dhaif. Baik.
Mana dalil pendukungnya atau asal pendukungnya hadis ini adalah wasiat dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an kepada Kumail bin Ziyad An-Nakhai. Wasiat sahabat Ali. Namun wasiat ini dikomentari para ulama, derajatnya la yasihu an Ali, tidak sah dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan tapi maknanya ini benar. Apa wasiatnya? Ya, wasiat beliau adalah al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Wal ilmu yahrusuka wa anta tahrusul mal. Ilmu akan menjaga kita. Adapun harta, kita yang menjaganya. Ilmu menjaga diri kita. Atau diri kita dijaga oleh ilmu. Sementara amal kita yang menjaganya. Wal malu tungkisuhu nafaqah. Harta, kalau kita infakkan, ya, atau harta itu apabila kita keluarkan, ya, dia berkurang. Wal ilmu yasku bil infaq. Berbeda dengan ilmu. Ilmu tidak seperti itu. Justru kita infakkan ilmu kita, kita sampaikan ilmu kita, kita serbarkan, kita ajarkan, justru malah nambah. Justru malah nambah. InsyaAllah. Demikian pula fatwa dari Imam atau Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Beliau menjelaskan bagaimana caranya mengeluarkan zakat al-ilmu. Apa kata beliau? Zakatul ilmi takunu bi umurin. Takunu bi umurin. Zakat ilmu itu atau cara mengeluarkan zakat ilmu itu ada beberapa perkara atau beberapa cara, kata beliau. Cara yang pertama, al-amru awalu nashrul ilmi. Cara pertama, zakat ilmu itu cara pertamanya adalah menyebarkannya. Iya. Jadi nashrul ilmi min zakatihi, menyebarkan ilmu ini termasuk zakat ilmu, termasuk zakat dari ilmu. Fakama yatasaddaqul insanu bi syai'in min malihi. Ya. Maka atau sebagaimana manusia mereka bersedekah ya dengan harta-harta mereka, sesuatu dari harta-harta mereka. Fahadzal alim, adapun orang-orang yang berilmu, yatasaddaqu bi syai'in min ilmihi, mereka bersedekah dengan ilmunya. Orang alim, para ulama, para kiai, para ustadz, mereka bersedekah dengan ilmu mereka. Wasaddaqatul ilmi abqau dauman. Ya, dan sedekahnya dengan ilmu itu kekal selama-lamanya. Masya Allah. Dan seterusnya ya, kata Syekh. Ini cara pertama. Ya, jadi menyebarkan ilmu, mengajarkannya. Kemudian juga cara mengeluarkan zakat ilmu itu yang kedua adalah ya al-amalu bihi, mengamalkannya. Ya, jadi beramal dengan ilmu. Itu cara mengeluarkan zakat ilmu. Li'annahu al-amalu bihi da'watan ilaihi bila syak. Ya, karena tidak diragukan lagi bahwa beramal dengan ilmu merupakan sebuah keharusan tanpa ada keraguan di dalamnya. Wa katsiru minan nas yata'assuna bil
bil alam bi akhlaqihi wa a'malihi aksaru mimma yata'assuna bi aqwalihi wa hadha la syakka zakata. Nah, kebanyakan manusia, kebanyakan kita ini berputus asa, lambat, lemah dengan ilmu, lemah dengan akhlak, lemah dengan amal, dan paling banyaknya adalah mereka lemah dari perkataan mereka sendiri. Mereka tidak menggunakannya, ya, tidak menyebarkan ilmu mereka. Maka oleh karena itu tidak ada keraguan lagi bahwasanya ilmu itu ada zakatnya. Maka beramallah sebagaimana juga nasihat dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala ketika menjelaskan muqaddimah pertama dari kitab Ushul Salasah. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allama arba'i masail. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allam arba'i masail. Al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil islam bil adillah wasani al-amalu bihiddah. Nah, seperti itu lebih kurang perkataan beliau. Jadi beramal dengan ilmu yang kita miliki, ini cara mengeluarkan zakat ilmu. Kemudian yang ketiga kata beliau, sada'u bil haqq. Sada'u bil haqqi wa hadha min jumlatin nashri ilm. Ini termasuk dari bagian dari menyebarkan ilmu, mengeluarkan zakat ilmu. Ini caranya apa? Berbicara kepada manusia dengan terang-terangan. Berani dia mengatakan hak itu hak. Berani dia mengatakan ini batil, ini batil. Ya. Akan tetapi ketika menyebarkan, ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil, ya. Ada yang mereka menyampaikannya dengan tenang, ada yang merasa diri mereka menyampaikannya merasakan ketakutan. Maka ketika berdakwah menyebarkan ilmu ini harus terang-terangan agar kebenaran itu terpancar sampai kepada manusia. Nggak boleh takut menyampaikan ilmu. Ini adalah risiko sebagai seorang da'i yang menyebarkan tauhid, menyebarkan sunnah. Ini sudah risiko. Akan dimusuhi, akan dicemooh, dicaci maki dan seterusnya. Sebagaimana para pendahulu kita. Nabi SAW, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Orang-orang yang bergigih menyebarkan dakwah tauhid, menyebarkan dakwah sunnah, menyebarkan dakwah salaf, cemooh dan cacian itu sudah makanan biasa. Mestinya begitu. Tidak tidak asing lagi lah di tengah mereka. Ya. Nanti ketika menyampaikan dakwah malah dicela, akhirnya melempem. Ini nggak benar seperti ini. Nggak usah sajalah lagi berdakwah, lebih enak berdagang, dan seterusnya, lebih enak dan seterusnya. Ini nggak benar. Menyampaikan dakwah, menyebarkannya, ini adalah ilmu, dan berani menyampaikannya terang-terangan. Dia berani menyampaikan hak itu hak, batil itu batil, tapi dengan cara hikmah itu tadi. Ada cara-caranya, ya, cara-caranya. Ya. Tidak semua orang yang memiliki senjata ya bisa menyampaikan, bisa menggunakan senjata tersebut. Jadi ada caranya lagi menggunakan senjata. Tapi bagian dari zakatul ilmi adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, kata beliau. Jadi kita mengambil peran menegakkan hal yang ma'ruf, mencegah dari berbagai kemungkaran. Wa nahyi 'anil munkar, la syakka anna hadza min zakati ilm. Tidak diragukan lagi ini bagian dari zakatul ilm. Zakat ilmi.
Li'anna al-amra bil ma'ruf wa nahyi al-munkar 'arifun lil ma'ruf wa 'arifun lil munkar. Nah, ketika seorang ingin mencegah kemungkaran, kemudian ingin menyampaikan sesuatu hal yang ma'ruf atau mengajak yang ma'ruf, pastikan dirinya itu arif. Arifun lil ma'rufi wa 'arifun lil munkar, mengetahui ini ma'ruf, ini munkar. Kemudian summa qa'imun bima yajibu alaihi min hadzal ma'rifati min al-ma'rufi wa nahyi anil munkar. Intaha. Kemudian dia menegakkan hal-hal yang wajib dari dakwah ini, menyebarkannya dari perkara yang ia ketahui bahwasanya itu adalah ma'ruf, dari perkara yang ia ketahui bahwasanya itu adalah larangan dari berbuat kemungkaran. Baik. Ini renungan bagi kita, kenapa mestinya kita harus menyebarkan ilmu dan mengajarkannya, karena ilmu itu ada zakatnya. Kedua, kenapa kita harus menyebarkan ilmu dan mengajarkannya? Ini bahaya, ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Ancaman bagi seseorang yang menyembunyikan ilmu. Apa ancamannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat wal huda." Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan, sesungguhnya mereka yang menyembunyikan apa-apa yang telah kami turunkan kepada mereka berupa bil bayyinat, berupa penjelasan-penjelasan, atau keterangan-keterangan, wal huda, dan petunjuk-petunjuk, min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab, telah kami terangkan kepada manusia dalam Alkitab, ini Al-Quran. Ulaika yala'anahumullah, mereka itu orang-orang yang Allah laknat, wa yala'anahumul la'inun, dan orang-orang yang atau semua makhluk ikut melaknatnya. Allah musta'an. Orang yang menyembunyikan ilmu diancam oleh Allah. Allah laknat mereka, dan makhluk yang dapat melaknat mereka pun ikut melaknat. Seluruh makhluk Allah yang dapat melaknat mereka pun ikut melaknatnya. Maka ini ancaman yang keras kepada orang yang menyembunyikan ilmu mereka. Dia sudah memiliki ilmu, namun ilmu yang mereka disembunyikan diancam oleh Allah dengan ayat ini. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, hadza wa'idun syadidun liman katama ja'at bihi ar-rusulu min ad-dalalatil bayyinati ala maqasidis sahihah. Ini ancaman yang keras bagi orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Padahal mereka sudah memiliki ilmu tentang sudah mendapatkan ilmu. Mereka sudah mendapatkan ilmu. Ja'at bihir rusul. Apa yang telah disampaikan oleh rasul-rasul ini berupa keterangan-keterangan yang jelas, dan tujuan yang benar. Wal huda nafi', dan petunjuk yang bermanfaat lil qulub, bagi hati-hati manusia. Min ba'di ma bayyanahu Allah Ta'ala liibadihi fi kutubihi. Sesudah dijelaskan oleh Allah kepada mereka, yakni pada hamba-hambanya, melalui Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya. Jadi ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang menyembunyikan ilmu, padahal dia sudah memiliki ilmu. Kemudian beliau membawakan perkataan Abu Al-Aliyah terkait dengan ayat ini. Kata beliau, nazalat fi ahli kitab. Ayat ini diturunkan oleh Allah teguran untuk ahli kitab. Teguran untuk ahli kitab, orang Yahudi dan Nasara.
Apa teguran Allah? Katmu sifata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa akhbara annahum yal'anuhum kullu syai'in ala sani'ihim dzalik. Ini celaan, ancaman kepada orang Alkitab. Mereka menyembunyikan tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya mereka dilaknat. Iya. Kullu syai'in ala sani'ihim dzalik. Bahkan segala sesuatu pun ikut melaknat mereka. Fakama 'alal 'alima yastaghfiru lahu kullu syai'in. Sebagaimana halnya orang alim, segala sesuatu memohonkan ampun untuknya. Hatal hut fil ma, sampai-sampai ikan yang ada di dalam laut, wat tayru fil hawa, dan burung-burung yang ada di udara ikut mendoakan para penuntut ilmu. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaika innallaha wa malaikatahu wa alus samawati wal ard hatta an-namlata fi juhriha wa hatal hut la yusalluna ala muallimin nasi khaira." Ya. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah dan malaikatnya dan penduduk langit beserta penduduk bumi, sampai-sampai ikan yang ada, sampai-sampai semut yang ada di lubang-lubang mereka, dan ya ikan-ikan yang ada di lautan, mereka bersalawat, mereka mendoakan orang-orang yang mengajarkan manusia kebaikan. Alhamdulillah. Kabar gembira bagi para dai, bagi para penyeru dakwah, para penuntut ilmu yang menyebarkan ilmu mereka, ya, Allah dan malaikatnya serta makhluk Allah yang lainnya ikut mendoakan mohon ampun kepada Allah untuk orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Ya. Kemudian lebih lanjut beliau Imam Katsir membawakan dalil tentang ancaman berikutnya. Ya, orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Kata Nabi SAW, "Man su'ila an ilmin fakatamahu." Siapa di antara kita yang sudah memiliki ilmu, namun dia menyembunyikan ilmunya, atau seseorang ditanya tentang sebuah ilmu, namun dia menyembunyikan ilmu tersebut, uljima yaumal qiyamati bilijami minan nar. Niscaya dia akan disumbat kelak di hari kiamat dengan tali kendali dari api neraka. Hadis ini dihasankan Imam Albani dalam Sahih Abu Dawud. Baik. Ini alasan kenapa kita harus menyebarkan ilmu, mengajarkannya, mendakwahkannya. Kemudian alasan berikutnya, ini sebagai bentuk cinta. Alasan yang ketiga adalah sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagai bentuk kecintaan kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mencontoh beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya untuk menyampaikannya. Kita pun ikut ambil di sini, ya, karena para ulama itu adalah warisan para nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhar rusul, balligh ma unzila ilaika min rabbik." Wahai para rasul, sampaikanlah apa yang telah aku turunkan kepadamu. Ya. Wa illam taf'al, apabila engkau tidak menyampaikannya, apabila engkau tidak melakukannya, fama balagta risalatahu. Ya. Maka engkau sudah tidak amanah terhadap risalah saya yang saya sampaikan kepadamu. Ya, sampai-sampai Allah mengatakan demikian, ya. Orang yang tidak menyampaikan apa yang telah Allah berikan kepada mereka berupa ilmu, dia telah khianat, tidak amanah dengan mengenai ilmu. Itu bagian dari amanah. Wallahu ya'simuka minan nas. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkanmu dari amukan manusia, dari gangguan manusia.
Innallaha la yahdi qaumal kafirin. Sungguhnya Allah tidak benar-benar tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Baik. Ini alasan yang ketiga. Kemudian alasan yang keempat, kenapa kita harus menyebarkan ilmu, mendakwakan ilmu, menyampaikan ilmu? Karena kita ingin menjadi sebaik-baik manusia. Ingin menjadi sebaik-baik manusia. Sebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Termasuk di situ adalah tauhid, hadis, fikih, sirah Nabawi sallallahu alaihi wasallam, bahasa Arab dan seterusnya. Hal halal dan haram. Ini semuanya terdapat dalam Al-Qur'an. Ya, sebaik-baik kalian orang yang mempelajari Al-Qur'an wa 'allamahu, dan orang-orang yang menyebarkannya, mendakwahkannya, mengajarkannya. Demikian pula dalam hadis lain, inna afdalakum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang-orang yang mengajarkan, mempelajari Al-Qur'an, kemudian dia menyebarkannya, menyampaikannya dan mengajarkannya. Ya, maka hadis ini dikomentari oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Kata beliau, wala syakka annal jami'a baina ta'allum Al-Quran, ya, tidak dilakukan lagi tatkala seseorang menggabungkan keduanya, ini mempelajari dan mengajarkannya, mukammil li nafsihi wa li ghairihi, maka dia sudah mukammil, ya, sudah menyempurnakan, ya, dirinya dan menyempurnakan orang lain. Ini mengumpulkan dua manfaat. Ya, mereka ini mengumpulkan dua manfaat. Bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk orang lain. Ya. Sehingga dia menjadi orang yang paling utama. Kalau bisa digabungkan ini, Masya Allah. Belajar, mempelajari Al-Quran, kemudian mendakwahkannya. Inilah, ya, maksud dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru di jalan Allah dan mereka beramal saleh, wa qala innani minal muslimin. Mereka mengatakan, sesungguhnya saya termasuk orang-orang yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian alasan yang berikutnya, yang kelima, adalah kenapa kita harus menyebarkan ilmu, mendakwahkannya dan mengajarkannya. Ini kita ingin mencari pahala lebih baik daripada onta merah. Saudaraku, ya, kita berdakwah, kemudian dari hasil dakwah kita tersebut membawa seseorang kepada jalan sunnah, jalannya Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan lebih baik daripada onta merah. Kata Nabi SAW, "Fawallahi la ayyahdiyallahu bika rujulan wahidan khairul laka min ayyakuna laka humrun na'am." Maka demi Allah, sungguh bahwasanya Allah memberi hidayah kepada seseorang melalui perantara dirimu, melalui dakwahmu, maka itu lebih baik dari onta merah. Itu kalau satu orang yang mendapatkan hidayah sunnah atas dakwahan kita. Bagaimana kalau 2 orang, 3 orang, 4 orang, maka lebih baik daripada onta merah. Onta merah jelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan Ta'ala, ya, dalam kitabnya Mulakhas fi Syarih Kitab Tauhid. Ini adalah harta yang paling istimewa di kalangan orang Arab atau di kalangan bangsa Arab. Nah, kemudian berikutnya, kenapa kita harus, ya, menyebarkan ilmu, nggak boleh menyembunyikannya? Karena ini termasuk amal jariyah yang tidak akan putus. Termasuk amal jariyah yang tidak akan pernah putus. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, khairu ma yukhallifur rajulu
min ba'dihi thalathun. Sebaik-baik apa yang ditinggalkan oleh seseorang setelah ia meninggal adalah ada 3. Yang pertama, waladun salihun yad'u lahu. Anak soleh yang ia tinggalkan atau anak soleh yang ia lahirkan, anak soleh, waladun saleh, anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian wasadaqatun tajri, sedekah yang terus mengalir pahalanya untuk dirinya. Kemudian wa ilmu yang yu'malu bihi min ba'dihi, ini ilmu yang diamalkan setelahnya. Ini ilmu yang diamalkan setelah dirinya. Ini mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu, menyebarkan ilmu. Demikian pula dalam riwayat lain, ya, idza matal insan ya inqata anhu amaluhu illa min thalathatin illa min sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Demikian pula dalam hadis lain, ya, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nashrahu wa waladan salihan tarakahu wa mushafan warasahu wa masjidan banahu aw baitan libnis sabil banahu aw nahran ajrahu aw sadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalqahuhu wa yalhaquhu min ba'di mautihi. Masyaallah, ya. Jadi orang-orang yang mereka mewakafkan Al-Quran, ya, kemudian ilmu yang mereka ajarkan, ia sebarkan. Pertama, amal soleh yang mereka tinggalkan, ini amal soleh yang mereka amal soleh yang senantiasa dilakukan oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, mushaf yang dia wakafkan atau dia wariskan, masjid yang ia bangun, rumah yang dia bangun atau diperuntukkan untuk ibnus sabil, ya, sungai yang dia alirkan atau sumur-sumur yang mereka bangun, sedekah yang dikeluarkan dari hartanya dalam keadaan sehat dan hidup, itu ya, akan senantiasa mengalir pahalanya untuk dirinya. Masya Allah. Kaum muslimin, para santri yang saya muliakan, saya banggakan ya Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, saya akan bawakan perkataan ulama salaf terkait, ya, anjuran semangat atau motivasi bagi kita untuk menyebarkan ilmu. Imam Ad-Dhahhak bin Muzahim rahimahullah, beliau wafat 106 Hijriah, pernah berkata, ya, awalul babi ilmi, pintu pertama dari ilmu itu adalah as-samtu, ini diam. Wassani istima'uhu, yang kedua adalah mendengarkan baik-baik. Yang ketiga al-amalu bihi, kemudian dia beramal. Ini pintu gerbang pertama dari ilmu itu diam. Al-amalu bihi, istima'uhu yang kedua. Kemudian yang ketiga al-amalu bihi, yang keempat adalah nashruhu wa ta'limuhu, menyebarkannya dan mengajarkannya. Ya, ini pintu seseorang mendapatkan ilmu. Ya. Kemudian Imam Ibn Barak rahimahullah ta'ala, dia juga pernah berkata, man bakhila bi'ilmi ubtuliya bithalathin. Orang yang bakhil, orang yang pelit dengan ilmunya, maka dia akan diuji dengan 3 perkara. Imma ayyamuta fayadhhaba ilmuhu. Ini yang pertama. Jika dia mati, maka ilmunya akan hilang. Jika ia mati, maka ilmunya akan hilang. Ya. Aw yanshahu, atau ia melupakan ilmu. Yang kedua, au yatba'u sultan, atau menjadi pengekor penguasa, pengekor pemimpin.
Maka berdasarkan paparan di atas dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi SAW serta perkataan para ulama salaf, bahwa tidak samar lagi bagi kita untuk mengajarkan ilmu, menyebarkannya, mendakwahkannya kepada manusia. Ya, ini merupakan metode yang sangat tepat, metode yang sangat mengokohkan ilmu seseorang, agar ilmu itu tidak lupa, agar ilmu itu bisa kuat dalam jiwa-jiwanya. Oleh karenanya itu, para ulama salafus saleh, mereka semangat mengajarkan ilmu, mendakwahkan ilmu tanpa mengharapkan imbalan sedikit pun. Mereka masuk ke pelosok-pelosok dengan biaya mereka sendiri, dengan modal mereka sendiri, dengan harta mereka sendiri. Karena mereka tahu ini ajarannya para nabi, ajarannya para rasul. Ya. Semangat mereka menyebarkan ilmu ini. Maka ketika ada dai-dai, para ustadz yang semangat seperti ini kaum muslimin, namun sangat sedih kita, para penuntut ilmunya nggak siap. Allah Ustaz. Semoga Allah berkahi kita semuanya. Oleh karena itu, Syekh Shalih Al-Utsaimin Ta'ala dalam kitabnya Bahjatu Thulabi fi Adabit Talab, berkata, "I'lam bi anna al-ilma bita'allum." Ketahuilah, pelajarilah oleh kalian bahwasanya ilmu itu harus dengan cara belajar. Pertama. Yang kedua, bil hifzi, dengan cara menghafal. Ini ketiga, wal itqan, mutqin. Yang keempat, watafahum, dan dia paham. Belajar, dihafal, mutkinkan, dan paham. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini saja. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Allahumma amin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.